Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri, NPM 223510831. Kali ini saya akan membuat video pertemuan 1-7 untuk memperbaiki absen. Saya akan menjelaskan dengan pertemuan pertama 1.1 dasar teori. Pemrograman dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mengimplementasikan algoritma yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Hasil dari kegiatan pemrograman adalah sebuah program yang merupakan kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan yang dikenal oleh komputer. Dalam konteks pemrograman, terdapat beberapa bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program, di antaranya C, C++, C, Pagar, Java, Python, Pascal, dan lain-lain. Google Colab adalah perangkat notebook Python yang disediakan oleh Google dengan dukungan CPU dan GPU yang sangat powerful sehingga dapat digunakan untuk memprosesan citra atau big data dalam jumlah sangat besar. Google Colab ini dibuat khusus untuk para programmer atau researcher yang digunakan untuk mendapatkan akses komputer dengan spesifikasi yang tinggi atau mengolah berbagai macam data dengan menggunakan bahasa pengantar Python dan R. Di sini diberikan cara untuk membuka Google Colab menuju ke notebook InDrive. Pertemuan kedua, algoritma rekursif. Apa itu rekursi? Definisi, rekursi merupakan kemampuan dari sebuah entitas untuk memanggil dan atau mendefinisikan dirinya sendiri. Contoh dunia fisik dari rekursif adalah ketika kita menempatkan dua buah cermin secara paralel di depan kita. Objek pada cermin atau diri kita sendiri akan dipantulkan secara rekursif. Algoritma rekursif adalah penetapan dari kemampuan rekursif ini. Pada algoritma rekursif akan terjadi proses pemanggilan ulang algoritma itu sendiri baik di dalam atau di dalam sebuah fungsi atau prosesor. Fungsi algoritma rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah, biasanya dengan membagi masalah besar menjadi masalah kecil, sampai mencapai kondisi dasar atau base case. Contoh menghitung nilai mutlak. Nilai mutlak dari 5 adalah 5 karena 5 sudah positif. Nilai mutlak dari min 8 adalah 8 karena angka negatif diubah menjadi positif. Nilai mutlak dari 0 adalah 0, tetap 0. Fungsi def nilai mutlak atau bil, if bil sama dengan 0, return bil, else return bil. Bil 1 sama dengan 10, bil 2 sama dengan min 5, print nilai mutlak dari bil 1 adalah nilai mutlak bil 1. Print nilai mutlak dari bil 2 adalah nilai mutlak bil 2. Prosesor adalah sebuah bagian program yang punya rangkaian langkah-langkah untuk menjalankan satu tugas tertentu. Def tampil nama, print halo selamat pagi dengan nama Anda, input sama nama Anda, tampilkan nama Anda. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah sampai mencapai kondisi berhenti base case. Algoritma yang menghitung faktorial sebuah bilangan dengan cara memanggil dirinya sendiri sampai bilangan tersebut menjadi 1. Contoh faktorial dari sebuah angka n ditulis n. Rumus faktorial n tanda seru sama dengan nx dalam kurung n kurang 1 tutup kurung dengan syarat 1 sama dengan 1, 0 sama dengan 1. De faktorial x, if x sama dengan 1, return 1, else return x bintang faktorial x kurang 1. 65 print hasil faktorial dari 6 adalah faktorial. Algoritma untuk menjumlahkan bilangan-bilangan dengan cara memanggil diri sendiri hingga jumlah semua bilangan selesai dihitung.
Misal, mau menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai n. Contoh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Rumusnya rekursif. Jumlah tanda kurung n sama dengan n tambah jumlah n kurang 1. Dengan syarat base case, jika n sama dengan 1 maka hasilnya 1. Def hitung 6, n if n sama dengan 0, return 6, 0, else return 6 sama dalam kurung n tambah hitung 6 n kurang 1. Himpunan 48765 n sama dengan len himpunan kurang 1, hasil hitung himpunan n. Print hasil penjumlahan adalah hasil. Import random SR himpunan R radin dalam kurung 1 sampai 10 for I in range dalam kurung 0,5 sama dengan 5. N sama dengan len himpunan 0 kurang 1. Print himpunan, bintang himpunan. Print hasil penjumlahan, hitung himpunan N. Deret Fibonacci adalah urutan angka yang dimulai dari 0 dan 1. Lalu setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Contoh 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Pertemuan 3, graf dan graf traversal. Tujuan memahami pembuatan graf menggunakan Python. Memahami pembuatan graf traversal menggunakan Python. Dasar-dasar teori graf. Graf adalah struktur data non-linear, terdiri dari kumpulan node vertex dan kumpulan edge garis penghubung. Notasi graf G sama dengan V, E. V kumpulan vertex, E sama dengan kumpulan edge antar vertex. Dasar teori graf, kelas graf, def init, self graph, dalam kurung def add vertex, self, v. If v not in self graph, dalam kurung v sama dengan hasilnya. Def show self for v in self graph, print f dalam kurung v self graph v. G sama dengan graph for v in abcd g add vertex v. G add edge a, b, g edge a, c, g edge b, d, g show, dan ini hasilnya. Dasar teori graf traversal, proses mengunjungi semua node dalam urutan tertentu tanpa pengulangan. Dua metode traversal, depth first travel DFS, menelusuri node tetangga secara mendalam sebelum berpindah ke tetangga berikutnya. Breadth first travel BFS, menelusuri semua tetangga di level yang sama ke level sebelumnya ke level berikutnya. Pertemuan 4, algoritma brute force. Algoritma brute force adalah pendekatan langsung dalam menyelesaikan masalah dengan mencoba semua kemungkinan berdasarkan pernyataan masalah dan definisi konsep yang ada, tanpa analisis atau optimasi khusus. Kata force menekan bahwa metode ini mengandalkan kekuatan pemrosesan komputer, bukan kecerdasan atau strategi manusia. Pendekatan ini sering diibaratkan dengan slogan "Just do it", karena hanya fokus pada menyelesaikan masalah secara sederhana dan menyeluruh, meskipun bisa memakan waktu lama untuk data yang besar. Keunggulan pendekatan brute force antara lain dapat diterapkan pada berbagai masalah yang sangat luas, menghasilkan algoritma sorting, searching, perkalian matriks yang layak setidaknya pada beberapa nilai praktis tanpa membatasi ukuran. Contoh, pada situasi yang sangat tidak efisien, algoritma brute force masih berguna untuk menyelesaikan masalah yang berukuran kecil.
Tujuan algoritma brute force. Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana menerapkan contoh algoritma brute force menggunakan bahasa pemrograman Python, memecahkan masalah penggunaan pendekatan brute force, dan mengimplementasikan dalam kode program Python. Beberapa contoh metode algoritma yang diterapkan pendekatan brute force adalah algoritma selection sort, algoritma bubble sort, algoritma sequence search. Selection sort mengurutkan. Selection sort adalah algoritma pengurutan sorting yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesar dari daftar, lalu menukarnya dengan elemen pertama, dan mengulangi proses ini untuk elemen berikutnya sampai seluruh daftar terurut. Langkah-langkah: cari angka terkecil dari seluruh list dari 1, tukar dengan posisi pertama 1,3,8,5. Cari angka terkecil dari sisa list 3,85 dan 3 dekat. Tetap di tempat 1,385. Cari angka terkecil dari sisa list 8,5. Tukar dengan 8. 1,358. Setelah list sudah turun naik ascending, kalau ini codingannya, bagian bubble sort, algoritma pengurutan data dengan membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan sampai data terurut. Nilai sebelumnya turut 76. Setelah diturutkan 60, 65, 70, 75, 80 dan codingannya. Sequence search, linear search pencarian linear, adalah algoritma sederhana untuk mencari suatu nilai elemen dari dalam daftar array list dengan cara memeriksa satu persatu awal sampai akhir. Cara kerjanya mulai dari elemen pertama dalam list, bandingkan elemen itu dengan nilai yang dicari. Jika cocok, selesai, data ditemukan. Jika tidak cocok, lanjut ke elemen selanjutnya. Ulangi sampai akhir list. Jika tidak ditemukan hasilnya, tidak ditemukan -1. Kesimpulannya, brute force adalah pendekatan algoritma yang menyelesaikan masalah dengan mengevaluasi semua kemungkinan solusi satu persatu tanpa mengulangi strategi optimasi atau pemangkasan. Ciri-ciri brute force: setelah dan mudah diimplementasikan, tidak efisien untuk data besar karena mengecek semua kemungkinan, cocok untuk pengenalan dasar algoritma dan logika. Pertemuan 5, Divide and Conquer. Apa itu? Algoritma Divide and Conquer adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang bekerja dengan cara membagikan masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Menyelesaikan sub-masalah tersebut biasanya secara rekursif, lalu menggabungkan hasil untuk membentuk solusi akhir. 3 langkah utama: divide, pecah masalah menjadi beberapa bagian kecil sub-masalah. 2 conquer, selesaikan masing-masing sub-masalah secara rekursif. Combine, gabungkan hasil dari sub-masalah untuk mendapatkan solusi akhir. Ini dari cara kerja: coba semua kemungkinan satu persatu, bagi masalah, selesaikan, gabungkan. Efisiensi, biasanya lambat, banyak cek ulang, lebih cepat dan terstruktur. Cocoknya untuk masalah kecil atau sederhana, masalah besar dan kompleks. Contoh: linear, merge sort, quick sort, binary search. Ini perbedaan divide and conquer versus brute force. Binary search iteratif, mencari elemen array terurut dengan cara perulangan. Setiap langkah membandingkan elemen tengah dan mempersempit area pencarian sampai ketemu database. Binary search rekursif, sama seperti iteratif, tetapi menggunakan pemanggilan fungsi secara rekursif untuk mempersempit pencarian berdasarkan posisi elemen tengah. Merge sort adalah algoritma sorting yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Cara dengan membagikan array menjadi 2 bagian lebih kecil, mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif, lalu menggabungkan kembali menjadi satu array terurut. Merge sort adalah
Merge sort selalu punya kompleksitas waktu O n log n di semua kasus, namun membutuhkan ruang tambahan karena proses penggabungan. Quicksort adalah algoritma sorting yang memilih satu elemen sebagai pivot, kemudian memisahkan elemen lain ke sebelah kiri lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar. Proses ini diulangi secara rekursif hingga semua bagian sudah terurut. Quicksort sangat cepat di praktik dengan rata-rata waktu O n log n, namun bisa menjadi O n2 jika pivot yang dipilih buruk. Pertemuan 6, algoritma greedy. Tujuan memahami bagaimana penerapan contoh algoritma greedy menggunakan bahasa pemrograman Python, memecahkan masalah menggunakan pengkaitan greedy dan mengimplementasikan ke dalam kode pemrograman Python. Dasar teori. Secara bahasa, greedy memiliki arti rakus atau tamak. Metode greedy cenderung mengambil keputusan yang egois di setiap langkahnya. Egois di sini berarti mengambil keputusan yang lebih terlihat baik, tanpa mempertimbangkan kondisi secara umum atau efektif pada hasil akhirnya. Prinsip utama metode ini adalah ambil apa saja yang bisa kamu ambil sekarang. Lakukan berbagai percobaan dengan mengubah isi variabel C, koin tersedia, dan A jumlah koin yang ditukar. Lalu, lakukan analisis perbandingan terhadap beberapa percobaan yang dilakukan. Ini codingannya. Pertemuan 7, Dynamic Programming. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana menerapkan contoh dynamic programming menggunakan bahasa pemrograman Python, memecahkan masalah menggunakan pendekatan dynamic programming, dan mengimplementasikan ke dalam kode pemrograman Python. Dasar teori pemrograman dinamis atau dynamic programming adalah metode penyelesaian masalah dengan membaginya ke dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan. Istilah program merujuk pada tahapan, bukan pemrograman, sedangkan dinamis mengacu pada penggunaan tabel yang berkembang dalam suatu solusi. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, baik maksimasi atau minimasi. Dua pendekatan dynamic programming up-down perhitungan dilakukan dari stage tahap 1,2 sampai seterusnya n, backward dynamic programming bottom up. Penyelesaian dengan dynamic programming yaitu studi kasus 1 knapsack problem. Diberikan sejumlah barang masing-masing dengan berat dan nilai tertentu. Tugas kita adalah memilih beberapa barang sehingga total berat barang yang dipilih tidak melebihi kapasitas tas, dan total nilai dari barang-barang tersebut semaksimal mungkin. Kita tidak boleh membagi barang. Setiap barang diambil seluruhnya atau tidak sama sekali. Studi kasus 2, subnet subproblem. Diberikan sebuah array berisi angka-angka, diberikan sebuah target nilai. Apakah ada subnet dari array yang berjumlah elemen yang sama dengan target? Setiap elemen hanya boleh dipakai sekali. Jadi kasus 3, equal subnet problem. Diberikan sebuah array berisi angka-angka positif. Tugasnya menentukan apakah array tersebut bisa dibagi menjadi dua subnet yang jumlah nilai masing-masing subnet sama. Setiap elemen hanya boleh digunakan satu kali. Jika jumlah total array ganjil, maka pembagian tidak mungkin dilakukan. Jika kasus 4, minimum coin change. Diberikan daftar nilai koin yang bersedia. Diberikan sebuah nilai target jumlah uang. Tentukan jumlah koin minimum yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Setiap jenis koin dapat digunakan lebih dari sekali. Jika tidak memungkinkan sesuai target, maka jawaban tidak ada solusi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.